Salawat piringan salam tak bosan-bosannya selalu kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam kita, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia kini kau, awak akan membahas tentang sekelumit fikih masalah zakat fitrah. Kini puasa hari keberapa ni, Bu? Hah? Dua aja leh. 23. Yang puasa hari Selasa, berarti hari kini ke 23. Kalau Senin berarti hari ke-2. Berarti 1 minggu lebih kurang lagi awak diwajibkan mengeluarkan zakat. Dalam bahasa dikatakan zakat itu artinya membersihkan. Fitrah artinya badan, jiwa awak. Jadi zakat fitrah itu fungsinya untuk membersihkan jiwa kita daripada dosa-dosa. Itu seluruh bahasa zakat fitrah. Jadi bagi siapa yang zakat fitrah pun diwajibkan, wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Wajib zakat fitrah itu dengan sebab 3 perkara. Yang pertama Islam wajib zakat fitrah. Walaupun anak-anak walaupun baru lahir, tapi masih dalam kandungan, wajib dong. Ala keluarnya wajib bayar zakat fitrah. Paham, Bu? Kemudian bila wajibnya leh, ke waktunya leh. Wa ghurubu syamsi min akhir yaumi Ramadan. Wajibnya sampai tabanam matahari terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu kalau mampu awak jangan dilambai-lambaikan, disegerakan membayarnya. Ya, Bu? Kemudian Bapak Ibu yang bukan oleh SWT, zakat fitrah itu adalah perintah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr." Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk bulan Ramadan terhadap manusia. Barang wajib zakat fitrah dikeluarkan 1 sa' daripada kurma atau 1 sa' daripada gandum. Tiap-tiap manusia merdeka atau budak laki-laki atau perempuan daripada kaum muslimin. Kalau budak sampai awak kau kini tak ada budak dah. Jadi Ibu yang mulia, zakat fitrah itu kalau di mazhab Imam Syafi'i mengambil hadis tentang makanan pokok. Pokoknya apa, Bu? Bare. Maka wajib zakat fitrah bare. Kalau misal makanan pokok orang Ciparu roti dari mana asalnya? Gandum. Makanya ulama lama nimbang 2 kilo tambah 5 on. Ibu, di Labian State apa ada 2 kilo setengah 5 on sama on apa? Kalau jopiti, kini kau ulama Indonesia nampaknya alas pakai nampaknya. Awak tak bisa tu je. Jadi Basnas telah mengeluarkan surat edaran tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau jobare, kalau jopiti, berarti harga bare nak makan. Kalau contohnya sampai 2 bare nak makan, hargakan lah. Mungkin sampai 10.000 atau 50.000. Ya, Mak ya. Tapi kalau menurut mazhab
Imam Syafi'i tidak sah zakat fitrah dengan piti. Nah, zakat fitrah harus pakai makanan pokok bare. Karena maksudnya itu awak berbagi bare makanan pokok itu. Beko kalau daging piti beko entah kamu-kamunya balinnya kan. Tapi kalau kesal kalau itu. Jadi maksudnya itu zakat fitrah itu makanan pokok. Maksudnya itu makanan pokok. Nah, itu Imam Syafi'i ambil pegangan. Ligolai ada kelebihan. Wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Ada balapia makanan pokok tadi untuk dirinya dan untuk keluarganya di hari itu. Nah, maknanya kalau misalnya tidak ada makanan pokok ya dong, berarti tidak cukup, tidak wajib dia melakukan zakat fitrah. Kepiang ada pak ya. Kalau kepiang pak, itu kepiang berarti pak. Iya. Ya pare ndak ada, kepiang ndak ada, yang dijual ada ya pak. Ayo tunggu lah le. Tunggu ambil masjid minta zakat fitrah di rumah. Yang kunci-kunci lo pintu tuh buka aja, pintu tuh, ya kan? Nah, tunggu saya orang minta zakat fitrah di rumah. Jadi bininya, anaknya, amaknya, ya lah. Nah, kalau ada adiknya jando, adiknya wajibnya zakat fitrah. Contoh, adiknya lah mau bercerai cari duit atau cari mati. Jadi seorang abang gue bagi makanan adiknya kan wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Karena ketika itu posisi adiknya itu dalam keadaan kewajibannya membayar dan memberi nafkah. Paham pak ya? Jadi itu yang wajib awak mengeluarkan zakat fitrah. Diri awak, keluarga awak yang awak lagi makan itu wajib pula awak keluarkan zakat fitrahnya. Kalau bos awak dalam tanggungan awak. Paham bu? Maka zakat fitrah ko jagian kepada 8 orang yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil aw ila man yujadu. Jadi zakat fitrah itu bagian kepada salah satu dari 8 itu. Yang pertama orang fakir. Yang dikatakan fakir itu bu, kehidupan orang fakir itu adalah lebih parah daripada miskin bu. Fakir, miskin itu tidak suram, tidak berbeda. Kalau fakir itu pendapatannya di bawah 50%, tidak 1% dong. Di bawah 50% memang minim mana pendapatannya. Tidak mencukupi dong pak, kurang cukup. Daripada cukup. Kalau miskin tuh, contoh kalau miskin, kalau fakir mungkin hariannya 50.000 tuh nyo. Ada 5, tapi harian 50.000 nyo. Tuh fakir namanya. Sedangkan kalau miskin kebutuhan hidupnya sehari 100.000 contohnya. Tapi PT hariannya tuh hanya 70.000, 80.000, kurang stay. Itu namanya miskin. Jadi orang-orang seperti ini yang termasuk orang menerima zakat. Kemudian amil ko orang yang dilantik sebetulnya oleh pemerintah sebetulnya. Amil itu artinya orang bekerja mengumpulkan zakat, bekerja membagi-bagikan zakat. Ngumpulnya kan banyak pegawai-pegawainya itu. Kalau kini ko Indonesia ala dibentuk namanya Basnas. Itu sebetulnya yang sah amil itu Basnas.
yang dilantik oleh pemerintah. Tapi kalau orang pengurus masjid itu tidak ambil namanya dong, itu mewakilkan aja tuh, wakalah aja tuh, ambil. Kemudian mualaf, ada orang mualaf di kampung awak, kemudian ini berhak menerima zakat fitrah atau zakat amal. Iko syarat kau bukan untuk zakat fitrah aja, kau akan mau zakat, kau orang lapar tadi. Kemudian setelah itu, setelah mualaf, budak, dan kemudian seorang yang berutang. Orang berutang tuh bu, yo untuk kemaslahatan orang Islam, bukan orang berutang pribadi. Contoh gini, kulkasnya butang aja, TV butang aja. Aku kali bayar utang dah, ada tak itu dong. Ada orang butang itu dong. Orang yang butang untuk kemaslahatan orang muslimin, korbankan dirinya untuk butang untuk orang lain. Gitu. Maka orang seperti ini dikatakan gharim, maka inyo awak bantu untuk diutang. Paham ya? Jadi bukan orang berutang secara umum, utang modal, utang TV, utang kulkas, utang meja, boleh kerayu, banyak orang utang sudah kan? Sofa baru utang, Kemudian fi sabilillah, orang yang dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangannya, maka dibantu dengan zakat fitrah tadi. Kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, yang mana dalam perjalananku untuk perkara yang tidak maksiat. Orang mencari nafkah untuk keluarganya,